Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Al-Haq wal Munfarijah yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian dan juga zikir kita. Mudah-mudahan yang mendapat ridha Allah dan juga menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berada di malam ketiga. Insyaallah nanti beberapa malam ke depan kita akan lanjutkan pikiran hingga pada waktunya akan tawakuf. Yang kita baca di Halaqatul Farijah ini adalah khulasah atau ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu karangan Imam Ghazali. Dalam bidang fikihnya juga ada, tapi memang dikenal Imam Ghazali ini adalah ulama di bidang tasawuf. Jemaah rahimahumullah, agama itu dibagi menjadi tiga. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Pembahasan tentang Islam, pembahasan tentang Islam yang isinya itu tentang rukun-rukun Islam, mulai dari syahadat, kemudian sholat hingga haji. Ini nanti cabangnya, kemudian muncullah yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih yang kita pakai ini adalah ilmu fikih yang sudah dipegang oleh banyak ulama, yaitu 4 madhab, fikih 4 madhab. Fikih madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Cabangnya Islam, kemudian muncullah ilmu fikih. Kemudian bagian dari agama yang namanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sifat-sifat Allah, sifat Rasul, iman kepada Rasul. Ini nanti muncul ilmunya namanya ilmu kalam atau ilmu akidah. Ilmu kalam ini yang kita pegang hingga kita kenal wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi. Anak-anak pada nyanyi itu ilmu kalam, ilmu akidah. Itu nanti yang kita pegang adalah apa yang disusun oleh 2 imam ilmu kalam, yaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Ini yang mengenalkan kita sifat 20. Sifat 20 wajib Allah, mustahil Allah, ini dari 2 imam ini. Kemudian ihsan, bagian agama yang namanya ihsan. Bagian agama yang namanya ihsan ini adalah ilmu akhlak. Kalau Rasulullah menyebutkan ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kita ibadah kepada Allah, kita ngaji seolah-olah kita melihat Allah. Atau kalau kita ngelihat, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ini rasa nih. Ini masalah rasa nih kalau ihsan. Nah, rasa ini bisa dipupuk, rasa ini bisa dihidupkan atau bisa dimunculkan kalau kita ngaji, namanya ngaji tasawuf. Termasuk Mau'izatul Mu'minin yang merupakan ringkasan dari Ihya, ini adalah ilmu tasawuf. Tasawufnya kita pakai Imam Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi. Para imam yang tadi sudah saya sebutkan itu semua sanadnya nyambung kalau kita ikut Nahdlatul Ulama. Dari Mbah Hashim itu sanadnya nyambung kepada pengarang semua. Artinya memang yang sudah kita lakukan amaliyah-amaliyah seperti tahlil, zikir, dan juga hafalan-hafalan kita, wujud, qidam, baqa, kemudian madhab fikih kita yang kadang-kadang kalau umroh kita pakai Imam Malik supaya nggak batal terus. Ini soal sanadnya mau nyambung ya harus ikut Nahdlatul Ulama. Kalau nggak ikut Nahdlatul Ulama putus sanadnya, dan sulit kita mendapatkan ilmu yang manfaat kalau sanadnya tidak mutasil atau sanadnya tidak sambung kepada Nahdlatul Ulama. Kita belajar tasawuf melalui Mau'izatul Mu'minin yang merupakan ringkasan Ihya Ulumuddin. Ini tidak akan nyambung kalau kita tidak
ikut Nahdlatul Ulama. Nah, dengan mengikuti ini dan sudah diberikan semacam sudah diberikan semacam izin atau legitimasi yang ikut NU, maka mengikuti imam-imam yang disebutkan tadi itu, maka itu sanadnya nyambung. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti Nahdlatul Ulama yang pada malam hari ini kita sudah masuk abad keduanya. Kemarin kita sudah istighosah juga. Ini dengan mengikuti Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang sudah kita amalkan, ini adalah ilmu yang sanadnya nyambung, muttasil hingga Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin yang merupakan ringkasan Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, yang juga merupakan salah satu imam yang sudah ditentukan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama untuk kita kaji pemikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa yadullu ala dhalika ma dzakarnahu fi fadilatit ta'limi wa ta'allumi fi kitabil ilmi. Dan menunjukkan atas keutamaan belajar dan mengajar itu apa-apa yang sudah kami sebutkan dalam bab keutamaan belajar dan mengajar dalam kitab ilmu. Wa kaifa la yakunu kadzalika fil ilmil muwadhafati ala dzikrillah ta'ala. Bagaimana tidak dalam ilmu yang memang membuat kita tekun untuk mengingat Allah. Wa ta'ammulu ma qala Allah ta'ala, dan mengangan-angan atau merenungkan apa yang difirmankan, dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa qala rasuluhu, dan apa yang disabdakan Rasulullah. Wa fihi, dan di dalam taklim, dalam belajar mengajar, manfaatul khalqi wa hidayatun ila tariqil akhirah. Ini ada manfaat untuk orang banyak manusia maksudnya, dan juga ada petunjuk kepada mereka untuk menuju jalan akhirat. Pada pembahasan yang lalu, Imam Ghazali sudah menyatakan bahwa betul ada dzikir-dzikir yang utama, betul, tidak bisa dipungkiri. Dzikir-dzikir yang memang dia dituntun, yang memang dianjurkan, itu betul. Namun untuk orang yang memang tempatnya adalah belajar dan mengajar, maka belajar dan mengajar itu lebih utama dibanding dzikir. Selama dia itu masih ngaji, masih belajar, masih mengajar, maka belajar dan mengajar itu lebih utama dibanding dzikir. Kalaupun harus dzikir, ya dzikirnya sekadarnya aja. Habis sholat subhanallah 30 kali. Jadi jangan kemudian duduk aja ninggalin pengajian, jangan, karena harus ngaji juga, harus ngaji. Jangan terlalu banyak dengan dzikir-dzikir tertentu yang akhirnya melalaikan dia dari ngaji atau melalaikan dia dari ngajar. Karena dalam bab terdahulu sudah disebutkan bahwa ilmu ini memberikan satu penerangan, ilmu memberikan satu petunjuk untuk kita bagaimana supaya amal kita, dengan ilmu amal kita ini menjadi semakin kuat dan semakin tekun. Kita tahu sholat itu, kalau kita tahu kita bisa melaksanakan sholat itu kalau kita tahu rukun dan syarat-syaratnya sholat. Kalau kita nggak tahu syaratnya, nggak tahu rukunnya, nggak tahu, nggak diterima sholat kita, nggak bakal diterima. Sholat madhabnya madhab, bukan madhab kiblat misalnya, sholat tapi nggak nutup aurat. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting sebagai dasar dari amal. Ilmu dulu baru amal. Nah, lebih dari itu, orang sholat udah syarat dan rukunnya udah dia lakukan, dipenuhin semuanya, tetapi rasanya belum ada. Kemudian dia ngaji, masih terus ngaji, bahwa ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Itu berarti di dalam hati kita harusnya udah nggak ada selain Allah. Allahu Akbar, dihilangin semua itu, dihilangin masalah-masalah semua hilang. Kemudian kerjaan di kantor hilang, dagang warung hilang semua. Waktu bilang Allahu Akbar, Allah Besar. Dalam hati kita mencoba menghilangkan Allah. Dan ini diulang-ulang dalam satu rakaat, paling enggak tuh kita 4 kali takbir. Takbir berdiri, takbir ruku, kemudian takbir bangun dari sujud atau takbir turun sujud, bangun dari sujud,
takbir sujud yang kedua, dan takbir berdiri lagi. Paling nggak itu diulangin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai muncul rasa begini. Dari mana asalnya? Dari ngaji. Yang tadinya Allahu Akbarnya biasa-biasa aja, tapi karena tahu bahwa Allahu Akbar itu tujuannya mengingatkan kita bahwa kita lagi sholat, mengingatkan kita bahwa dalam sholat itu dalam hati cuma ada Allah yang besar, maka itu sholat kita udah mulai ada rasanya, udah mulai agak-agak mirip-mirip orang-orang sufi. Amin nggak Pak? Mirip-mirip orang-orang sufi. Jadi nggak kering sholat kita. Allahu Akbar pikirannya ke tarikan, Allahu Akbar pikirannya ke sablonan, Allahu Akbar pikirannya kemana-mana kerjaan. Tapi kalau kita warnai dengan ilmu, karena ngaji tahu bahwa Allahu Akbar itu pengingat, ingat lagi, maka kita mencoba mengosongkan hati kita bahwa dalam hati kita itu cuma Allah yang besar. Nah, ini bisa didapat kalau ngaji, saudara. Kalau nggak ngaji hanya sekedar ikut-ikutan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak bisa dapat. Oleh karena itu Imam Ghazali menyampaikan barusan di sini bahwa tetap untuk orang yang memang tempatnya adalah ngaji, belajar maupun mengajar, maka itu belajar dan mengajar itu lebih utama dibanding wirid-wirid yang banyak-banyak itu. Tapi kalau memang sudah Allah tempatkan nanti di wirid atau di dikiran-dikiran dalam kesehariannya, maka dikiran-dikiran itu memang lebih utama dibanding ngaji. Jadi ada makomnya masing-masing, ada posisinya masing-masing. Orang yang posisinya masih ngaji lebih utama dibanding dikir. Nanti ada orang yang memang posisinya udah dikir aja, udah tidak perlu ngaji, udah dikir aja. Ini sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kedudukan setiap orang. Warubba mas'alatin wahidatin yata'allamu hal muta'allimu fayasluhu biha ibadatu umrihi. Dan betapa banyak atau seringkali ada satu masalah yang dipelajari oleh muta'allim, orang yang belajar, fayasluhu biha ibadatu umrihi, maka ibadah seluruh umurnya itu bisa jadi bagus karena dia belajar. Walau lam yata'allamha lakana sayyuhu do'i'a. Kalau dia tidak belajar, maka pasti usahanya itu akan sia-sia. Orang tadi dia wudunya pakai air yang mustakmal, sia-sia wudunya. Sholat, tapi sholat auratnya kebuka semua, sia-sia sholatnya. Kalau tanpa ilmu maka akan sia-sia amalnya semuanya. Kulluman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang tanpa ilmu dia ngamal, maka amalnya akan tertolak, akan sia-sia. Ilmu mendahului amal, ilmu dulu baru amal. Orang ibadah seperti itu. Orang yang bukan urusan ibadah aja kalau nggak ada ilmunya acak-acakan, tanya tuh Bang Bian. Kalau bisa nyablon, coba nyablon. Jahit dah, nggak bisa jahit, coba jahit. Bisa panjang sebelah tangannya, kakinya panjang sebelah bisa, karena nggak ada ilmunya. Maka ilmu mendahului amal, dan juga wirid atau dzikir ini pada tempat-tempat atau pada makom-makom tertentu memang ini lebih diutamakan ngaji dibanding wirid atau dzikir. Nah, alhamdulillah kita menggabungkan antara dua ini di Hifdzul Amal, di Halaqatul Munfarijah. Sebelum kita ngaji kita dzikir. Kalau di sini sebelum dzikir kita ngaji, artinya masih ada penyeimbang antara taklim dengan dzikir. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ridhonya dan Allah bimbing kita untuk terus istiqomah